Hahaha, hahaha. Fang Han tiba-tiba sangat marah dan tertawa mendengar kata-kata Chang Baizi. Fang Han, mengapa kamu tertawa? Tanya Chang Baizi tertegun, matanya bersinar karena keserakahan. Namun, setelah Chang Baizi berbicara, tiba-tiba Fang Han menghentikan tawanya. Dia berkata dengan dingin, apa yang aku tertawakan? Aku menertawakanmu sebagai murid sejati Sekte Yuhua yang tak tahu malu. Kamu orang yang ceroboh, dan kamu bahkan belum melatih energi sejatimu. Mengapa kau tidak mengambil cermin untuk melihat kemampuan sendiri? Dengan kekuatanmu yang kecil, Long Yao saja dapat membunuhmu ratusan kali. Apakah kamu berani mengklaim bahwa kamu telah melakukan sesuatu? Percaya atau tidak, aku bisa memenjarakanmu sekarang. Biarkan kamu merasakan hidup ini lebih baik daripada kematian. Kata Fang Han menginjak-injak Chang Baizi. Di antara kata-katanya, Muhuang Zenki Fang Han sepenuhnya beroperasi, diringkas menjadi pedang panjang Qian yang panjangnya ratusan kaki, dengan nafas yang sangat kuat, itu segera ditebaskan. Tekanan kekuatannya penuh dengan 1.500 kuda. Sedangkan mana Chang Baizi ini paling banyak hingga 100 kuda. Itu lebih rendah 20 kali lipat dari mana Fang Han. 5 pedang terbang dari 5 lawan bergabung mengguncang Fang Han dengan cara yang licik. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Fang Han. Dengan momentum yang menggelegar, Fang Han juga membentuk 5 pedang terbang jarum Tianmu. Hanya dengan satu pukulan, pedang terbang jarum Tianmu itu menancap di tubuh Xiao Buye. Xiao Si, tuan muda dari Pulau Abadi, meraung putus asa. Dalam suaranya, tubuh Xiao Buye tiba-tiba meledak, sebuah kayu raksasa biru membumbung dari tubuhnya yang membengkak, mengkoyaknya menjadi daging cincang. Tuan muda Pulau Abadi, Xiao Buye, dibunuh oleh Fang Han dengan satu gerakan. Wajah Xiao Si merah, saat dia melihat Fang Han membunuh kekasihnya, tetapi dia tidak berdaya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukanlah lawan Fang Han. Xiao Buye, tuan muda pemilik Pulau Evernit dibunuh oleh Fang Han. 4 tuan muda pemilik pulau lainnya semuanya ketakutan. Mereka mundur dengan cepat, dan tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, Fang Han melepaskan mereka, dan dia mengumpulkan energi sejatinya, lalu dia menatap Chang Baizi. Chang Baizi berkata, Fang Han, kamu benar-benar iblis, kamu membunuh orang tanpa pandang bulu. Kamu benar-benar membunuh orang tua murid Sekte Yuhuaku. Tampaknya kamu tidak ingin menjadi anggota Tao Abadi. Kamu telah dirasuki iblis. Teriak Chang Baizi menggertakkan giginya. Dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Sebelumnya, dia hanya ingin melihat kekuatan Fang Han, tetapi dia tidak menyangka, kekuatan Fang Han begitu ganas, dan langsung membunuh musuhnya dengan satu gerakan. Chang Baizi berpikir, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Fang Han, jangan terlalu sombong. Ucap Fang Qingwei menyusut. Pada saat ini, Fang Qingwei melihat Fang Han dengan kejam dan tanpa ampun membunuh orang. Meskipun dia memiliki labu di tangannya, dia sedikit cemburu. Dia mengerti bahwa mana Fang Han bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan. Fang Han berkata, jika kamu memiliki mana sebanyak milikku, kamu juga mungkin memiliki modal untuk arogan. Jawab Fang Han menatap Fang Qingwei. Kemudian, dia fokus pada labu Ruyi dan berkata, labu itu seharusnya adalah 7 labu jahatku. Ternyata itu benar-benar diberikan kepadamu. Apakah kamu ingin mencoba kekuatan arai 7 pedang pembunuh di dalamnya? Ucap Fang Han sinis. Hah? Setelah kakakku keluar dari retretnya, aku akan menjelaskan semua ini kepadanya. Pada saat itu, aku harap kamu bisa memberinya penjelasan yang masuk akal. Jawab Fang Qingwei menggerakkan jarinya, seolah-olah dia ingin mendesak labu Ruyi, tetapi dia berbalik. Chang Baizi, kamu telah membalikkan fakta, dan kamu secara paksa ingin mendapatkan keuntungan. Aku telah mencatat ini dengan tanda air.
Setelah aku kembali, aku akan menyerahkannya kepada Tetua Tianxing, agar dia dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kata Long Yao yang tidak berbicara sepanjang waktu, seketika berdiri dengan seringai di wajahnya. Dia memiliki sepotong catatan di jari-jarinya. Fulu itu terbuat dari serpihan kristal dengan berbagai karakter, dialog, dan kolom kotak. Meskipun adegan di mana Fang Han membunuh master pemilik Pulau Putus Asa dan Xiao Buye tidak jelas, namun garis kasar kejadiannya bisa dilihat. Long Yao, kamu memang luar biasa. Kata Chang Baizi sedikit berubah, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Fang Han, kali ini kamu membunuh Xiao Buye, sebenarnya ini agak merepotkan. Kata Long Yao setelah melihat orang-orang itu pergi. Fang Han berkata, sepertinya aku telah menyinggung cukup banyak orang, tetapi aku tidak peduli tentang itu. Prioritas terbesarku sekarang adalah Tunku Pil Raja 5 penjara, kita harus mencari tempat untuk memperbaikinya, dan ada satu lagi harta karun lainnya. Jawab Fang Han tampak acuh tak acuh. Memang, kualitas Tunku Pil Raja 5 penjara ini benar-benar bagus. Fang Han, sepertinya aku akan meminta pil darimu di masa depan. Kata Long Yao dengan enteng. Kalau begitu, mari kita pergi. Fang Han menerbangkan ki sejatinya ke tangan yang besar, mengambil beberapa perhiasan emas dan perak di kuil putus asa, dan mengangkut tungku yang besar itu. Tepat setelah mereka pergi, sedikit fluktuasi udara disampaikan dari ngarai, beberapa orang mengenakan pakaian tau ungu dan emas muncul. Itu adalah beberapa murid dalam sekte Tai yang sejak awal telah bersembunyi. Tanpa diduga, situasinya telah berubah seperti ini. Senior Zhang memandang Fang Han yang telah pergi dengan mata dingin. Saat berbicara, jimat emas terbakar di tangannya, itu berubah menjadi panah cahaya keemasan yang bergegas ke langit, lalu menghilang. Ini adalah jimat emas sekte Tai untuk memberi kabar yang menembus langit, juga biasa disebut panah penembus awan. Saat terbang, mereka diam-diam bersembunyi lagi, mengikuti kemana arah Fang Han pergi.